Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Pasaman, Bapak Haji Beni Utama SHMM, yang mana beliau tadi telah memaparkan program yang perlu kita sokong bersama untuk kemajuan negeri kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nasbin Panyahatan LCMA selaku Ketua MUI dan Ketua Pasaman Islamic Center. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati Ketua Yayasan Wakaf Khidmatul Muslimin. Jadi, Khidmatul Muslimin ini artinya adalah melayani kaum muslimin atau pelayanan kaum muslimin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Agung Al-Muttaqin Lubuk Sekaping dan seterusnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas taufik dan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa hidayah Allah kita tidak akan bisa berkumpul di tempat ini. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul tausiah atau kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah luar biasa, yaitu meraih keberkahan. Apa judulnya? Meraih keberkahan negeri dengan Al-Quran. Kalau apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, menanamkan atau pesaman yang beribtaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan ke pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Di antara untuk meraih keimanan dan ketakwaan adalah dengan Al-Quran.
setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan kemuliaan. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah kalamullah. Yang di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia. Siapapun dari manusia ini, jika dia ingin mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Wal furqan, sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Maka kita lihat siapa yang membawa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril. Dia membawa kalamullah, wahyu. Maka dia menjadi penghulu para malaikat. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah. Diturunkan Al-Quran kepada Muhammad bin Abdullah, sehingga dia menjadi penghulu anak Adam, Sayyid Bani Adam. Kapan diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kapan nuzul Al-Quran? Nuzul Al-Quran kapan? 17 Ramadan. Allah nurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Ya. Malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam di mana diturunkan Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun lebih. Malam itu menjadi mulia, diturunkan Al-Quran padanya. Di mana diturunkan? Mekah, Madinah. Ya? Sehingga Mekah, Madinah menjadi tanah suci, tanah haram, tanah yang terhormat. Lalu bagaimana dengan kita? Ternyata kita juga bisa mendapatkan kemuliaan jika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita
memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah? Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah atau belum? Berarti kita belum memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Anak kita yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mana yang kita hormati, kita muliakan, kita motivasi, dia belajar Al-Quran atau belajar bahasa Inggris? Yang benar lah, yang benar-benar loh. Belajar bahasa Inggris dapat pahala enggak? Baca bahasa Inggris? Enggak. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka dia mendapatkan sebuah kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, berapa pahalanya? 30 kebaikan. Subhanallah. Baca buku bahasa Inggris tamat dari awal sampai akhir, dapat pahala enggak? Enggak dapat, setiap hurufnya enggak dapat. Lalu anak kita kursus belum datang bulannya dah dengan challenge, lah bayar uang bulanan. Tapi MDA lah 3 bulan, 4 bulan menunggak. 1. Sudahkah kita memotivasi anak kita? Motivasi dia. Siapa yang akan memotivasi mereka kalau tidak kita sebagai orang tuanya? Ayo anak hafal Al-Quran. Nanti akan kita bacakan apa keutamaan-keutamaan orang penghafal Al-Quran. Siapa lagi kalau tidak? Kita hargai. Kita bawa jalan-jalan. Ketika dia menghafal 1 surat, 2 surat, 3 surat. Karena Nabi memuliakan mereka. Di samping itu, kita harus memuliakan guru yang mengajarkan Al-Quran. Honor guru MDA berapa? 500. Iya. Sudah menghormati enggak kalau gitu? Belum. Sejahterakan mereka. Mereka akan fokus. Ya. Sehingga anak guru-guru ini akan mengajarkan serius. Tapi tentu juga kita tingkatkan kemampuan dia. Guru-guru ini kita tingkatkan, tahsinnya betul-betul benar nih. Kalau bisa kita datangkan guru yang bisa mengajarkan bersanad untuk bacaan Al-Quran yang benar. Ada. Kalau tidak hanya sertifikasi, tidak hanya guru aja, Al-Quran harus ada sertifikasinya. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat anak-anak kita di TK, SD ramai belajar Al-Quran. Tapi anak kita SMP dan SMA, bagaimana mereka dengan Al-Quran? Kejahatan dan kriminal yang terjadi pada anak SD atau anak SMP dan SMA? SMP dan SMA. Inilah yang harus kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Kita sibukkan mereka dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita di Padang ada semua tingkatan kecuali perguruan tinggi belum ada. Kita di pendidikan di Padang, TK terbagi kepada 2. Ada TK khusus tahfidzul Quran, TAUD namanya, tahfiz anak usia dini, mengijahnya dengan bahasa Arab. Ada yang TKIT. SD-nya juga kita bagi 2, ada MIT Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz,
ada SD. SD umum, SDIT, mereka wajib tamat itu 3 juz. SMP 5 juz. Ketika kami pertama-tama dulu, anak SMP ikut bergabung ujiannya ke tempat yang lain, ikut ujian ke SMP umum. Habis ujian, datang waktu zuhur. Yang jadi imam, guru kepala sekolahnya. Dilihat assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada anaknya satupun. Yang semuanya adalah anak dari iman. Karena kita ajak mereka dengan Al-Quran. SD itu 3 jam setiap hari. Jam 1, jam 2, jam 3. Sampai keluar main. Karena lokal kami rame, 24 lokal, guru khusus untuk tahfidz. Ya, sehingga kita harus mengeluarkan uang khusus untuk guru tahfidz. Maka guru tahfidz ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia mengajar jam pertama judulkan jam 3, nanti keluar main. Setelah keluar main, kelas 4, kelas 5, kelas 6 3 jamnya. Ketika pagi ini jam 3 jam mereka Al-Quran, anak kelas atas umum. Nanti setelah istirahat, anak kelas atas Al-Quran, anak kelas bawah umum. Di SMP begitu juga, 3 jam setiap hari mereka dengan Al-Quran. Bukan 2 jam atau 1 jam per minggu. Kalau di SMA, kita punya pendidikan SMA, tapi di boarding, diasramakan. Subuh mereka dengan Al-Quran, nanti asar mereka Al-Quran, maghrib mereka dengan Al-Quran dengan halaqahnya. Kalau pondok pesantren, jangan ditanya. Pondok pesantren, kita punya pesantren dan kita punya takhasus. Anak-anak pesantren kita pindahkan tempat khusus 1 tahun untuk menyempurnakan hafalan Al-Qurannya. Targetnya. Jadi setiap hari dia hafal Al-Quran aja. Perlu ada anak-anak kita yang remaja. Secara psikologi, mereka remaja itu adalah yang paling labil psikologinya. Dia adalah perpindahan antara anak-anak kepada dewasa. Pancarobanya ini nih. Nah, ini yang mungkin perlu kita marakkan kembali. Bagaimana anak-anak di SMP dan SMA itu terarah ke Al-Quran. Waktu mereka itu sebenarnya sangat membutuhkan. Tapi banyak di antara anak-anak kita, lah baca Quran. Allah, Babilo, ambo kelas 6 dulu lah tamat. Lah khatam Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi baca Al-Quran waktu SMA, SMP dan SMA. Tapi ketika kita ada punya masjid-masjid, kita marakkan, kita motivasi, ada penghafal-penghafal Al-Quran, Masya Allah, inilah yang tadi meraih keberkahan negeri melalui Al-Quran. Yang kita dengar adalah Al-Quran di setiap masjid. Islamic Center kita bisa jadikan pusat tahfidz Al-Quran. Programnya. Kemudian membawahi bagaimana setiap sekolah. Saya pernah dulu waktu datang ke Padang, awal-awal datang ke Padang itu, saya pengen, kita MDA alhamdulillah ada jalan. Tetapi kenapa tidak kita pluskan? Yaitu lebih konsentrasi kepada Al-Quran. Kalau seandainya belajar agama, alhamdulillah di sekolah belajar agama. Nah kemarin Pak Bu di wali kota Bukit Tinggi, beliau punya program dengan atas namanya itu adalah ABS SBK. Itu nama programnya.
Di dalam program ini apa yang dipelajari? Ada Al-Qur'annya, ada fikihnya, ada bahasa Arabnya. Itu masuk ke sekolah SD. Kalau dibawa tanpa nama itu nggak bisa. Karena memang nggak ada slotnya di dalam pendidikan. Tapi kalau kita angkat itu adalah budaya. Kan ini masuk ke budaya nih. Ya, budaya lokal atau kearifan lokal. Ini masuk kearifan lokal. Maka bisa kita mengajarkan anak-anak kita belajar bahasa Arab, atau lebih kita tingkatkan lagi Al-Qur'annya gitu. Tapi atas nama ABS SBK. Ya, mudah-mudahan nanti kebijakan Bapak insyaallah mudah-mudahan niatnya sudah ada, saya lihat ya, perlu kita sokong bersama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran adalah sebuah ibadah yang seharusnya bagi orang yang menghafal Al-Quran, tujuan menghafal Al-Quran itu mengharapkan wajah Allah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala akhirat. Tanpa dengan niat itu dia tidak akan dapat pahala. Ya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran dia memiliki keistimewaan. Dia melakukan khusus di dunia dan di akhirat. Di dunia, yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran atau orang yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya, dia lebih didahulukan menjadi imam. Bapak Ibu, tidak banggakah kita sebagai orang tua ketika yang di depan itu adalah anak kita? Maka perlu kita motivasi. Ini bukan membabil riya ya, tapi membab tadzkir dan motivasi. Anak saya masukkan ke pondok pesantren. Yang paling besar saya lihat berat bagi dia untuk menghafal 30 juz sekali. Lalu saya katakan, jika Anda menghafal 20 juz sampai 20 juz saja, tiket umrah. Ya. Karena kalau 30 bisa enggak ya? Bisa enggak kan gitu. Kadang-kadang kalau nggak bisa kayaknya putus asa, nggak jadilah, nggak gitu. Kita turunkan sedikit. Ya, ketika dia sudah sampai ke angka 20, akan mudah bagi dia untuk menyempurnakan. Karena abangnya yang paling tua di float di 20 juz sudah berarti ngalir ke bawah semuanya. Setiap yang sudah hafal 20 juz dibawa umrah. Alhamdulillah sudah 4 orang ya. Nah sekarang yang nomor 4 sedang di Mekah menuju ke Madinah sekarang nih, untuk ikut dalam program namanya Maqari Qur'aniyah di kota Madinah, untuk mengambil sanad, mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam 1 bulan. Ya. Jadi di halaqahnya ada di Madinah itu namanya Maqari Al-Qur'aniyah. Jadi ada utusan-utusan di daerah-daerah, di negeri-negeri dari Indonesia kemarin itu ada 8 orang. Ya, dari negeri yang lain ada juga. Itu adalah bagian dari program pemerintah Arab Saudi, khususnya adalah di Madinah, mereka punya program-program seperti itu. Nah, keutamaan yang pertama kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah orang yang paling baik Al-Qur'annya. Aqra'. Di situ bacaannya bagus, hafalannya lebih banyak. Wa in kanu fil qira'ati sawa,
fa'a'lamuhum bis sunnah. Jika seandainya di dalam bacaan mereka sama, maka yang dikedepankan itu adalah orang yang lebih paham dengan sunnah, yang lebih banyak tahu dengan sunnah. Nah, di sini kita melihat yang pertama, dia dikedepankan, lebih didahulukan untuk membaca Al-Quran. Jadi imam, orang yang menghafal Al-Quran. Dan ini sangatlah benar. Imam yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, akan menghantar jamaah seluruhnya menjadi sholat yang khusyuk. Tapi kalau tajwidnya yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, makmum melayang pikirannya, apa yang dibaca di imam kok? Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Al-Quran dengan yang lainnya apabila meninggal dunia bersamaan dan dikuburkan dalam kuburan yang sama, maka dia didahulukan di arah kiblat daripada yang lain. Itu ada terjadi ketika kapan? Dulu perang Uhud. Para syuhada yang meninggal dunia. Lalu ditertib oleh Nabi seperti tadi. Yang hafalannya yang lebih banyak, lebih depan. Arah ke kiblat. Dalam lahat yang sama dimasukkan beberapa orang. Yang ketiga, didahulukan di dalam pimpinan dan kedudukan jika dia mampu memikul kedudukan itu. Dia hafal Al-Quran tapi tidak tahu manajemen, nggak bisa. Tahu hafal di Al-Quran, mengerti dengan kepemimpinan, maka dia lebih dikedepankan. Kalau itu tidak salah juga kalau mencari pimpinan nanti hafalannya berang kayak gitu. Kenapa? Karena Amir bin Wathilah meriwayatkan bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith ketemu dengan Umar di Asfahan, di mana Umar menunjuk dia menjadi gubernur untuk di Mekah. Dia berkata, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang engkau tunjuk untuk memimpin di lembah? Faqal Ibnu Abza, putranya Abza. Qal waman Ibnu Abza? Siapa dia? Maula min mawalina. Dia adalah bekas budak dari budak-budak kita. Qala fastakhlafta alaihim maula? Apakah engkau tunjuk pemimpin dari bekas budak? Yang akan dipimpinnya adalah mantan-mantan majikan dia, gitu kan? Lalu dia mengatakan, innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Dia itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Yakni qari itu berarti adalah pakarnya dalam baca Al-Quran, gitu namanya. Dia adalah orang yang mengerti dengan ilmu faraid. Qala Umar, lalu Umar menyikapi dari sikapnya tadi, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Nabi kalian telah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan boleh jadi menjatuhkan kaum gara-gara Al-Quran.
tema kita mencari keberkahan negeri dengan Al-Quran, itu sangat-sangat memungkinkan. Allah angkat negeri ini dengan Al-Quran. Kalau kita gak bayangkan masjid-masjid sudah penuh dengan Al-Quran, ya, tahsinnya, tahsinnya dulu. Kita di Padang, di Majelis Taklim, divisi keakhwatan itu, mungkin murid tahsinnya sekarang yang sedang berjalan itu 300 orang, ibu-ibu. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Satu kelompok mungkin 10 orang gitu. Belajar tahsin kembali dari nol. Bagaimana cara melafazkan huruf dengan sifat-sifatnya yang benar, dengan makharij hurufnya yang benar. Dan alhamdulillah, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, semangat negeri kita ini seperti itu, Masya Allah, ya, itu alamat keberkahan yang Allah akan turunkan insyaallah ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa kedudukannya di akhirat. Tadi kedudukannya di dunia ada 3 tadi. Didulukan menjadi imam, di kuburan dia didulukan dia menjadi seorang pemimpin jika layak jadi pemimpin. Di akhirat, kedudukan orang yang menghafal Al-Quran adalah akhir ayat yang dia baca, yang dia hafal. Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada yang menghafal Al-Quran, iqra wartaqi warattil, bacalah Al-Quran, naik, dan tartilkan Al-Quran, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membacanya dulu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kedudukanmu di sorga itu di ayat terakhir yang engkau baca. Maka riwayat dari Aisyah mengatakan derajat sorga itu sebanyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya hafalan? Anan kawak baca nanti, ya. Yang kedua, ini dari di akhirat, keutamaan di akhirat. Dia menjadi teman bersama para malaikat di dalam kedudukan mereka. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran dan dia lancar dalam menghafal Al-Quran, dan riwayat lain, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam hafalannya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama, dikelompokkan bersama orang-orang, para malaikat mulia. Wa mathalul ladzi yaqra' wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falau ajran. Perumpamaan orang yang mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya berat baginya. Dalam riwayat lain tersendat-sendat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Mayang gadang pahalanya ku, orang yang lancar atau orang yang tersendat-sendat? Yang tersendat-sendat 2 pahalanya. Hah? Mana yang besar pahalanya? Yang lancar bersama malaikat yang mulia, kedudukan yang tinggi. Kemudian orang yang menghafal Al-Quran atau penghafal Al-Quran akan dipakaikan kepadanya mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan. Ini bagi orang yang penghafalnya. Kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat di sisi Allah nanti terhadap orang yang membaca Al-Quran itu.
dan terhadap karib kerabatnya. Orang tuanya akan dipakaikan kepadanya jubah kehormatan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya yang selalu memotivasi anaknya, yang selalu memperhatikan anaknya dan mengajarkan anaknya Al-Quran. Jika dia tidak bisa mengajarkan, dia datangkan ke sekolah, ke guru, dia biayai. Karena dia tidak mampu. Tapi dia cari siapa yang bisa mengajarkan anaknya hafal Al-Quran. Walaupun nyoba kure, biaya mahal, tidak apa-apa doh. Asalkan anakmu hafal Al-Quran. Apa yang akan kita dapatkan sebagai orang tua? Jubah kehormatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'ul Qur'an yawmal qiyamah karrajulu syahib." Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat seperti laki-laki yang kurus pucat. Yaqulu li sahibihi, lalu dia berkata kepada orang yang menghafal Al-Quran, "Hal ta'rifuni?" Kau tahu enggak dengan saya? Ana alladhi kuntu ushiru laylak wa udmi'u hawajirak. Akulah dahulu yang telah menjadikanmu bergadang tidak tidur malam karena mengulang hafalannya, membaca hafalan. Yang menjadikan kerongkonganmu kering. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Sesungguhnya setiap pedagang diharapkan keuntungan dari dagangnya. Wa ana lakal yaum min wara'i kulli tajirin. Dan aku sekarang ini bagimu pada hari ini adalah keuntungan yang diharapkan oleh setiap pedagang. Wa yu'til malak biyaminihi wa yu'til mulk biyaminihi wal khalq bishimalihi wa yadha' ala ra'si tajil wiqar. Diberikan kekuasaan, kekekalan kepadanya, kemudian diletakkan di kepalanya taj, yaitu mahkota kehormatan. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Lalu kedua ibu bapaknya dipakaikan kepadanya jubah yang dunia dan seisinya tidak bisa dihargai dengan jubah itu. Fayaqulan, kedua ibu bapaknya mengatakan, "Ya Rabb, anna lana hadha?" Wahai Rabbku, dari mana ini? Kok bisa dapat seperti ini? Fayaqalu lahuma bita'limi waladikum al-Qur'an. Ini adalah gara-gara engkau mengajarkan anakmu akan Al-Quran. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi yang kita harapkan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surga, mendapatkan jubah kehormatan yang tidak ada nilainya dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Maka ada orang tua yang mengeluarkan semua harta kekayaannya untuk agar anaknya hafal Al-Quran. Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat lagi, Masya Allah, orang-orang yang penghafal Al-Quran, ya,
apabila dia ikhlaskan niatnya, kemudian tidak sedikit kita lihat penghafal Al-Quran itu dimuliakan, dikasih hadiah, dikasih beasiswa dan yang lainnya. Tentu ini adalah bunga-bunga dunia yang diraih. Siapa yang berharap mendapatkan akhirat, dunia insya Allah akan mengikuti. Sebagaimana pepatah mengatakan, siapa yang menanam padi, pasti dia rumput akan tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, nggak akan bakal ada padi. Siapa yang bekerja untuk mengharapkan pahala akhirat dia dapatkan, pahala dunianya juga. Tapi siapa yang berharap untuk pahala dunia saja, pahala akhiratnya dia tidak dapat. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua, terutama kepada pemimpin kita di kabupaten ini. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, kesehatan kepada beliau, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan di sisa-sisa masa jabatan Pak ya, diberikan keberkahan. Ya, diberikan kemudahan untuk mensosialisasikan dan mewujudkan demi keberkahan negeri kita ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.